Buddy friend, tak satu pun dari kita pernah membayangkan kalau kita akan menjadi saksi sejarah kelamnya tahun 2020 akibat bencana pandemi COVID-19. Dan tahukah kalian, data kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana mencatat, sampai dengan Desember 2020 ini, lebih dari 2.779 bencana terjadi di Indonesia. Dari bencana sebanyak itu, hanya ada satu bencana non-alam, yaitu COVID-19. Lebih dari 2.700 bencana merupakan bencana alam. Jumlah ini meningkat dibanding data pada periode serupa di tahun lalu 2019 loh, Buddy Friend. Artinya, beberapa bencana telah ditakdirkan untuk berulang terjadi. Mungkin di masa yang akan datang kita bisa melacak dan memprediksinya. Namun manusia tidak akan pernah mampu menghindari seluruhnya. Maka dari itu, Buddy Friend, kita harus bisa mengenali apa sih yang dimaksud dengan bencana. Nah, di sesi ini, kita akan berkenalan lebih dalam tentang bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kenapa ini penting buat kita sebagai pemeriksa BPK? Yap, BPK adalah pemeriksa eksternal yang bebas dari konflik kepentingan. Dan karenanya, independensi BPK sangat diperlukan untuk memotret kepatuhan dan efektivitas pihak-pihak terkait, baik di level pusat maupun daerah, dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian, setiap kejadian bencana dapat membuahkan pelajaran yang bermanfaat bagi Indonesia, khususnya terkait dengan BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Gimana, Buddy Friend? Apakah kalian familiar dengan fenomena tersebut? Jakarta langganan banjir setiap musim hujan. Di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan, setiap tahunnya selain ada musim hujan dan kemarau, mereka punya musim kabut asap. Ayo kita pikir bareng, kenapa sih Jakarta tiap musim hujan selalu banjir? Kenapa Sumatera dan Kalimantan setiap kemarau selalu ada kabut asap? Kalau pencetusnya adalah ulah manusia, apakah masih bisa kita sebut sebagai bencana? Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjabarkan bahwa bencana sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi bencana itu mengandung 3 aspek dasar, yaitu pertama, terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Kedua, peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat. Dan ketiga, ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya yang mereka miliki. Secara umum, bencana dapat terjadi karena ada 2 kondisi, yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak hazard dan kerentanan vulnerability masyarakat. Kedua kondisi tersebut apabila tidak diimbangi dengan kemampuan atau kecakapan untuk capability akan menimbulkan risiko bencana. Bahaya hazard adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Sedangkan kerentanan atau vulnerability merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Kerentanan sendiri beragam, Buddy Friend. Ada kerentanan fisik, misal banyak gedung tinggi, ada di kawasan sutet. Ada kerentanan sosial, misal di kawasan padat penduduk. Dan terakhir, ada kerentanan ekonomi yang muncul karena kesenjangan pekerjaan atau penghasilan. Gampangnya, semakin rentan orang atau masyarakat dan semakin tinggi ancaman bahayanya, kemungkinan terjadi bencana semakin tinggi. Semakin kuat masyarakat, dia akan mudah bertahan dari dampak suatu bencana. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa pemerintah berwenang untuk menetapkan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Penetapannya sendiri tidak boleh sembarangan. Dalam menetapkan bencana, pemerintah atau pemerintah daerah mempertimbangkan beberapa parameter, seperti indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Makanya, tidak semua bahaya berujung pada penetapan bencana loh, Buddy Friend. Harus ada alasan saintifik dari lembaga yang kompeten, dan penetapan status oleh kepala pemerintahan juga didasarkan pada usulan BNPB atau BPBD. Nah, balik lagi ke laptop, Buddy Friend. Terkait penetapan status bencana, kita perlu waspada.
Suatu ancaman bahaya baru dianggap sebagai bencana kalau ada penetapan status bencana dari pemerintah, mau itu pemerintah pusat atau daerah. Penetapan status bencana itu sendiri dilakukan atas rekomendasi BNPB atau BPBD. Bahkan kewenangan penanggulangan bencana telah didesentralisasi ke pemerintah daerah. Artinya, pihak yang pertama bertanggung jawab untuk mengatasi bencana di suatu daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Kalau dia tidak mampu, status bencana tersebut baru ditingkatkan ke level yang lebih luas, dari lokal sampai nasional. Seperti bencana pandemi COVID ini, buddy friend. Penetapan status bencana merupakan proses yang penting, karena akan berdampak pada sistem penganggaran serta pendanaan kegiatan penanggulangan bencana serta sumber dana penanggulangan bencana. Apakah bersumber dari APBD, kabupaten, kota, provinsi, atau APBN? Gimana buddy friend? Udah ada gambaran kan? Jadi, kalau suatu ketika kamu disuruh memeriksa penyelenggaraan penanggulangan bencana, hal pertama yang harus kamu minta adalah pernyataan status bencananya ya. Ada enggaknya surat keputusan dari kepala daerah, apa dasar kepala daerah menetapkan status tersebut, dan dari mana sumber pendanaan yang dipakai pemerintah untuk menangani bencana itu. Termasuk kalau ada penyaluran bantuan ke masyarakat ya, buddy friend, cek dulu apa dasar pemberian bantuannya, apakah benar ada bencana, bukti apa yang menunjukkan ada bencana, dari mana asal pendanaannya, siapa penerima bantuannya, dan kenapa orang itu bisa dikasih bantuan. Dengan besaran atau bentuk tertentu, ada atau enggak perencanaan dan pelaporannya. Baru kita uji proses penyaluran dan seterusnya. Oke buddy friend, sampai di sini dulu ya pengantar tentang audit bencananya. Ajak pacar makan ke restoran. Siapa sangka malah ketemu mantan. Buat buddy friends kalian, terima kasih ya sudah semangat belajar barengan.